Halo teman-teman ES7ID dan warganet. Malam ini kita bahas pertandingan Piala Asia U20 antara Indonesia dan Yaman yang berakhir imbang 0-0. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga grup C, di atas Yaman, tetapi di bawah Uzbekistan dan Iran. Hasil yang cukup mengecewakan, mengingat banyak harapan yang ditaruh pada skuad ini. Jujur, ini hasil yang mengejutkan. Saya berharap Indonesia bisa meraih kemenangan setidaknya sekali di fase grup, terutama melawan tim yang dianggap lebih lemah seperti Yaman. Di babak pertama, Indonesia tampil cukup agresif, berani menyerang, dan berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun, sayangnya tidak ada satupun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Ini menjadi masalah utama yang terus berulang di beberapa pertandingan terakhir. Di babak kedua, permainan berubah drastis. Indonesia lebih banyak bertahan dan terlihat kesulitan mengantisipasi serangan Yaman. Bahkan, beberapa kali pertahanan kita terlihat goyah dan hampir kebobolan. Jika bukan karena performa apik kiper Fitra yang melakukan beberapa penyelamatan krusial, hasilnya mungkin akan berbeda. Saya ingin menyoroti satu hal penting, yaitu kurangnya kecerdasan dalam bermain. Battling soul pemain Indonesia luar biasa. Mereka jatuh bangun di lapangan, melakukan squeezing ketat, dan bermain dengan determinasi tinggi. Namun, di sepak bola present day, semangat saja tidak cukup. Kita harus bicara soal kecerdasan bermain, bagaimana cara membuka ruang, bagaimana bermain dengan pola yang jelas, bagaimana menjaga ritme permainan, agar tidak kehilangan force. Saya juga bingung dengan strategi yang diterapkan oleh Indra Syafri. Sebenarnya, apa rencana permainan Indonesia? Apakah ingin menyerang penuh sejak awal? Atau bermain dengan ball ownership? Atau justru bertahan lalu mengandalkan serangan balik? Dari yang saya lihat, pola permainan kita belum jelas. Ini terlihat dari cara para pemain berusaha membangun serangan yang lebih mengandalkan kecepatan tanpa didukung kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan. Tidak adanya pola permainan yang terstruktur menyebabkan banyaknya peluang terbuang. Pergantian pemain play onwards menimbulkan tanda tanya besar. Jens Ravon dan Welber Jardim, dua pemain yang punya peran penting dalam serangan, justru ditarik keluar di babak kedua. Ini cukup membingungkan, mengingat mereka adalah pemain yang withering, berpotensi mencetak gol. Setelah mereka keluar, serangan Indonesia semakin tumpul dan akhirnya lebih fokus bertahan. Jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, performa kali ini justru mengalami penurunan. Padahal, skuad kali ini diperkuat dua pemain diaspora. Dengan komposisi tim seperti ini, harapan untuk tampil lebih baik sebenarnya cukup besar, tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Tidak ada satu kuip kemenangan yang diraih, hanya mencetak satu gol di seluruh fase grup, dan permainan yang masih jauh dari harapan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi federasi dan tim pelatih. Apa yang salah? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah para pemain ini benar-benar siap untuk dipromosikan ke Timnas U23? Jika kita bicara soal masa depan, kita tentu berharap generasi ini bisa berkembang lebih baik. Jika targetnya adalah tampil kompetitif di level Asia atau bahkan Olimpiade, maka dibutuhkan perubahan signifikan dalam cara bermain dan pendekatan taktik. Saya mendengar kabar bahwa Gerald van den Burg kemungkinan akan menangani Timnas U23. Dia bukan pelatih kelas dunia, tetapi harapannya bisa menerapkan sistem permainan yang lebih rapi dan terorganisir sesuai dengan kemampuan para pemain. Mari sebagai supporter, tugas kita bukan untuk menjatuhkan mental pemain, tetapi memberikan dukungan. Mereka sudah berjuang habis-habisan di lapangan, dan kita harus terus mendukung perkembangan mereka. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis dalam menilai. Tim ini masih perlu banyak evaluasi, terutama dalam hal taktik, strategi, dan bagaimana memanfaatkan potensi para pemain dengan lebih baik. Kita semua ingin melihat Timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi, bukan hanya menjadi raja di ASEAN. Sudah saatnya kita menargetkan prestasi di level Asia. Semoga evaluasi yang dilakukan bisa membawa perubahan positif bagi tim ini. Tonton selalu video dari channel YouTube ES7ID. Jika kalian suka video ini, like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.